Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Isra Mahendra, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran yaitu mengenai fikih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai puasa, dan tugas ini bertujuan untuk ujian akhir semester genap pada mata kuliah fikih ibadah. Oke teman-teman, selamat menyaksikan yang videonya. Jangan lupa like dan komennya ya. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama itu definisi tentang puasa. Puasa itu menurut bahasa itu menahan dari segala sesuatu, baik itu menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, dan sebagainya. Dan sedangkan menurut istilah, puasa itu merupakan menahan segala sesuatu dari yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Menurut Abi Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang batalkannya, seperti keinginan ingin bersetubuh, keinginan perut, seperti rasa lapar, yaitu dengan menjaga ketaatan atau kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tertentu, seperti niat puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, dari mulainya terbit fajar hingga terbenamnya matahari sampai terimanya puasa tersebut yang dilakukan oleh seorang muslim yang beriman, suci dari haid, suci dari nifas, suci dari wiladah, tidak ayan dan tidak mabuk pada siang harinya. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang syarat puasa. Ada dua syarat dalam puasa tersebut, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib yaitu terdiri antara berakal, baligh, dan orang yang mampu untuk berpuasa. Maksud mampu sendiri kuat dia ketika pelaksanaan puasa tersebut. Contohnya ada orang yang sakit tidak mampu berpuasa, itu tidak wajib dia berpuasa. Nanti dia kalau puasa wajib itu harus membayar atau mengganti puasanya atau membayar fidyahnya juga. Yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama itu Islam, yang kedua tamyiz, yaitu mampu membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga yaitu suci dari haid atau nifas, itu bagi para wanita yang sudah terdapat haid ataupun yang habis melahirkan. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang rukun puasa. Rukun puasa sendiri ada dua, yaitu pertama niat, yang kedua mampu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat sendiri adalah kita harus berniat pada malam-malam sebelum puasa, contohnya puasa wajib ataupun puasa kafarat. Itu ada hadisnya, yaitu barang siapa yang tidak berniat atau belum berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itu ulama sepakat, jika tidak ada niat ketika kita puasa wajib, itu terutama puasa Ramadan ataupun puasa kafarat, maka tidak ada puasa jika tidak berniat sampai fajar. Sedangkan dua itu ta'yin atau menentukan niat. Kita harus menentukan niat kita, apa niat kita. Kalau jika bulan puasa wajib bulan suci Ramadan, maka kita harus berniat puasa wajib bulan Ramadan. Atau itu kita niat puasa wajib kafarat, itu wajib denda kita bayarkan, maka kita harus niatkan tersebut. Atau puasa nazar atau puasa sunnah. Puasa sunnah sendiri pun kita boleh berniat itu setelah fajar, jika kita belum memakan ataupun minum dari fajar tersebut. Ketika fajar terbit tersebut, itu puasa kita akan diterima jika kita tidak atau berniat setelah fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa kita insya Allah akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu pembagian puasa menurut Islam. Nah, dalam Islam sendiri ada dua puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ini terbagi lagi menjadi tiga,
yaitu puasa wajib yang sudah ditentukan waktunya, yaitu bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat karena terjadinya sesuatu yang kita lakukan atau pelanggaran kita lakukan. Yang ketiga, puasa nazar karena ada niat kita tertentu. Nah, itu dia 3 puasa wajib. Nah, kita lanjut ke pertama, puasa wajib. Puasa wajib itu sudah jelas dalilnya, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebelumnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat Al-Baqarah 185 ini, semua ulama itu sepakat bahwasannya puasa wajib bulan suci Ramadan itu adalah wajib ya dilakukan. Jika kita tidak melakukannya, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat ini adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang apabila dia melanggar suatu aturan yang sudah ditentukan. Yaitu yang pertama, yaitu dia melanggar sumpah. Melanggar sumpah jika tidak mampu memberi makan orang miskin atau membebaskan raqabah, dia harus berpuasa selama 3 hari. Yang kedua yaitu apabila dia dengan sengaja membunuh atau tidak dengan sengaja membunuh, maka dia harus membayar kafaratnya juga. Nah, kafaratnya dendanya untuk orang atau keluarga korban, maka dia harus berpuasa. Yang ketiga yaitu sengaja membatalkan puasa wajib bulan Ramadan, yaitu dia harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Yang keempat yaitu karena tidak mendapat hewan kurban pada saat haji ataupun umroh, maka dia harus berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari setelah pulangannya dari Mekah. Yang ketiga yaitu puasa nazar. Yang puasa nazar ini merupakan janji seorang manusia yang sudah ditentukannya kepada Allah, maka itu menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Tapi ini tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Nabi SAW, tapi itu merupakan suatu perjanjian antara manusia dengan Allah, yang mana ketika dia ingin mendapatkan sesuatu. Baiklah, kita masuk ke puasa selanjutnya, yaitu puasa sunnah, yang mana puasa sunnah ini dikerjakan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, kita tidak akan mendapatkan dosa. Adapun banyaknya puasa sunnah, yang pertama yaitu puasa Senin Kamis yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal, itu setelah bulan suci Ramadan. Yang ketiga, puasa pertengahan bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Yang keempat yaitu puasa di 9 Dzulhijjah. Yang kelima, puasa di 9 dan 10 Muharram. Yang keenam itu puasa di bulan Sya'ban, Rajab. Itu dianjurkan kita untuk berpuasa. Yang ketujuh, puasa Rajab, puasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari dan seharinya berbuka. Baiklah, selain puasa wajib dan puasa sunnah tadi, ada pun dalam Islam puasa yang makruh dan puasa yang haram. Puasa makruh itu keutamaannya lebih baik tidak dikerjakan daripada dikerjakan. Adapun puasa makruh, yang pertama yaitu puasa pada hari Jumat itu sendiri. Kenapa? Karena ada dalil yang dari Abu Hurairah. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu puasa pada hari Jumat, melainkan dengan hari sebelum ataupun sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, puasa yang makruh yaitu puasa 2 hari atau sehari sebelum Ramadan. Yang ketiga itu puasa hari Syak atau hari yang meragukan. Yang keempat yaitu puasa haram, yang mana puasa haram ini kita dilarang untuk mengerjakannya, atau lebih baik tidak kita, karena berdosa jika kita kerjakan. Yang pertama yaitu seorang istri dalam berpuasa sunnah, kecuali jika mendapat izin suami.
Dalilnya itu ada hadis Nabi SAW yang mengatakan seorang istri dilarang berpuasa apabila suaminya ada di rumah pada suatu hari selain bulan Ramadan kecuali mendapat izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dia wanita yang sudah bersuami, jika ingin berpuasa izinlah dulu kepada suaminya. Baiklah, yang puasa yang haram yang kedua yaitu puasa pada hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga yang ketiga yaitu puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan selanjutnya puasa yang dilakukan oleh wanita yang haid atau nifas. Baiklah, adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu hilangnya akal, yang kedua memasukkan segala sesuatu di lubang anggota tubuh, yang ketiga muntah dengan sengaja, yang keempat haid atau nifas, yang kelima keluarnya air mani dengan sengaja, yang keenam murtad, yang ketujuh memasukkan obat melalui kubul dan dubur. Baiklah, adapun hikmah dari puasa untuk kesehatan, yaitu kita dapat mengistirahatkan sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Karena kalau kita tidak berpuasa, setiap harinya tuh sistem pencernaan kita itu akan bekerja tanpa ada hentinya. Paling berhentinya ketika kita istirahat malam saja. Kalau kita berpuasa siang hari, kita tidak ada makan sehingga sistem pencernaan kita itu tidak bekerja seperti hari-hari kita tidak berpuasa. Sedangkan untuk bagi kesehatan lainnya juga ada, itu bisa menyembuhkan penyakit mah, penyakit jantung dan sebagainya. Itu sudah diuji juga oleh para peneliti. Dan juga puasa ini hikmahnya melatih diri kita agar untuk selalu berbuat baik, tidak berbuat hal-hal yang buruk ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk melatih diri kita atau menjaga diri kita dari hal-hal yang sudah dilarang oleh agama kita. Oke, itulah tadi teman-teman video penjelasan mengenai puasanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komennya. Dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah saya, itu Dr. Zuhri MAG. Terima kasih telah memberikan tugas kami yang tentang video penjelasan ini. Semoga amal juga untuk Bapak yang sudah menjelaskan kepada kami materinya. Saya Isra Mahendra, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.